Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, bagaimana kabarnya semuanya yang ada di mana aja berada ya. Alhamdulillah, juga ini penting banget ya, penting buat kita ketahui bagaimana cara mengurus jasara harja. Jasara harja itu memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Jika Anda atau keluarga mengalami kecelakaan dan ingin mengurus klaim jasa harja, laporkan kecelakaan. Ya kalau bisa jangan kecelakaannya, naik sepeda jangan keras-keras. Kalau ada lubang, apalagi kerja malam, kemudian pulangnya tidak tahu di situ ada lubang-lubang, baik itu pavingnya atau juga aspalnya, ya, sehingga kecelakaan. Ya, kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Subhanahu Wa Taala. Laporkan kecelakaan, segera laporkan kecelakaan ke pihak polisi atau kepolisian. Polisi lalu lintas terutama atau pihak berwenang lainnya, dan laporan ini menjadi dasar untuk klaim santunan. Siapkan dokumen penting ya, seperti apa laporan polisi tentang kecelakaan itu tadi ya, surat keterangan dari rumah sakit jika korban dirawat, KTP korban atau ahli waris jika korban meninggal, fotokopi rekening tabungan atau santunan untuk pencairan santunan maksudnya. Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau kelurahan jika korban meninggal dunia, dan bawa dokumen ke kantor jasara harja terdekat atau hubungi petugas jasara harja di rumah sakit rujukan. Dan jasara harja akan memverifikasi dokumen, dilihat, divalidasi benar apa tidaknya, seperti itu ya. Jika sudah lengkap dan sesuai, santunan akan ditransfer ke rekening yang terdaftar. Besaran santunan ya ini kira-kira ya, meninggal dunia itu bisa 50 juta untuk ahli warisnya, luka-luka maksimal 20 juta untuk biaya perawatan, cacat tetap maksimal 50 juta, dan biaya penguburan sekitar 4 juta jika tidak ada ahli waris. Anda cek juga ya situs resmi jasara harja atau hubungi kantor terdekat tentang besaran-besaran tersebut. Tanya kepada orang-orang yang tahu, dan video ini luar biasa bisa membantu info-info yang sangat penting tentang jasara harja ini. Jasara harja memberikan santunan kepada korban kecelakaan tertentu yang memenuhi syarat tentunya ya. Korban kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor. Nah, baik pengendara, penumpang atau pejalan kaki yang menjadi korban akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor lainnya. Korban tabrak lari, nah, tetap bisa mendapatkan santunan sesuai ketentuan. Penumpang angkutan umum yang sah. Nah, ini jadi jangan disepelekan ya. Penumpang yang mengalami kecelakaan saat menggunakan transportasi umum yang memiliki izin resmi, ya ini bisa dapatnya, seperti bus umum, angkutan kota, kereta api, kapal laut, dan pesawat komersial. Harus memiliki tiket resmi sebagai bukti bahwa ia adalah penumpang yang sah. Jika korban kecelakaan meninggal dunia, bagaimana urusannya? Santunan diberikan kepada ahli waris yang sah seperti suami atau istri yang sah, anak-anak, orang tua jika korban belum menikah. Yang ditanggung yang tidak ditanggung oleh jasara harja itu apa? Pengendara yang mengalami kecelakaan tunggal atau tidak melibatkan kendaraan lain. Oh gitu, misalnya apa, kecelakaan tunggal pokoknya ada lubang kemudian kita jatuh. Kecelakaan yang terjadi di jalur umum, misal kecelakaan yang terjadi di luar jalur umum ya, kecelakaan itu misalnya di jalan pribadi, ini tidak dapatnya. Kecelakaan akibat balapan liar atau tindak kriminal, nah itu juga tidak dapat. Pengemudi kendaraan yang menyebabkan kecelakaan, penyebab, nah itu jika tidak ada korban lain. Orang bisa mendapatkan santunan dari jasara harja karena adanya jaminan asuransi sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada korban kecelakaan tertentu. Dana santunan ini berasal dari iuran wajib yang dibayarkan oleh
pemilik kendaraan bermotor dengan penumpang angkutan umum saat membayar pajak kendaraan atau membeli tiket resmi. Alasannya karena korban kecelakaan lalu lintas, ini saya sedikit mengupas kembali, terlibat dalam kecelakaan antar dua kendaraan bermotor, pejalan kaki atau penumpang yang ditabrak kendaraan bermotor. Ya, itu seperti itu. Santunan jasara harja ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk membantu korban kecelakaan atau keluarganya dalam menghadapi beban biaya akibat kecelakaan. Nah, program ini berjalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 dan Nomor 34 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan. Jika mengalami kecelakaan, segera laporkan ke polisi dan ajukan klaim ke jasara harja agar bisa mendapatkan santunan sesuai ketentuan. Batas waktu pengurusan klaim santunan jasara harja setelah kecelakaan memiliki ketentuan, yaitu maksimal 6 bulan sejak tanggal kecelakaan. Jika lebih dari 6 bulan, klaim itu bisa hangus. Untuk korban luka-luka yang mendapatkan biaya perawatan, pengajuan batas maksimalnya adalah 180 hari atau 6 bulan sejak tanggal kejadian. Kalau untuk korban meninggal dunia, ahli waris harus mengajukan klaim dalam jangka waktu 6 bulan sejak kecelakaan. Setelah dokumen lengkap dan diverifikasi, santunan akan dicairkan dalam waktu 1 hingga 7 hari kerja langsung ke rekening korban atau ahli waris. Jadi sebaiknya segera laporkan kecelakaan dan ajukan klaim ke jasara harja agar prosesnya lebih cepat dan tidak melewati batas waktu. Untuk kantor jasara harja di Banyuwangi beralamatkan di Jalan Brawijaya, Ruko Karanginte, Citra Niaga, Blok B nomor 3 hingga 4, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ya, Indonesia. Nomor telepon 0333 atau 0333 422 333. Jasara harja ini berperan penting dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas dan tentu dengan keluarganya. Mereka memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan biaya perawatan di rumah sakit serta santunan kematian bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dengan sistem yang sangat terintegrasi dengan rumah sakit dan kepolisian, dan proses klaimnya juga sangat cepat dan sangat mudah sekali. Jasara harja memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Jika Anda atau keluarga mengalami kecelakaan, ya, Anda bisa urus ini segera. Jasara harja bisa tidak mencarikan santunan karena beberapa alasan, diantaranya tidak memenuhi syarat. Jadi korban tidak termasuk dalam cakupan yang dijamin, misalnya bukan korban kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan bukan di jalan umum. Nah, ini nggak bisa cair, ya. Kendaraan yang terlibat tidak memiliki izin resmi atau tidak terdaftar di kepolisian. Pengemudi tidak memiliki SIM atau melanggar hukum, misalnya mabok-mabokan, mabok lagi ya saat berkendara. Dokumen tidak lengkap, ya, tidak ada laporan kecelakaan dari kepolisian, laporan polisi atau laka lantas, ya. Tidak ada bukti identitas korban atau ahli waris yang sah. Tidak ada bukti perawatan medis atau kwitansi biaya rumah sakit. Apalagi yang tidak bisa diklaim di jasara harja, atau jasara harja tidak bisa mencairkan santunan ini. Ada keterlambatan pengajuan klaim. Klaim melewati batas waktu yang ditentukan, biasanya 6 bulan sejak kecelakaan terjadi, dan kasus masih dalam investigasi. Jika ada dugaan kecelakaan disengaja atau ada unsur pidana, jasara harja bisa menunda atau menolak pencairan. Jika korban adalah pelaku yang menyebabkan kecelakaan, misalnya pengendara tunggal yang jatuh sendiri, itu tidak dapat, ya.
jika korban adalah anggota keluarga pengemudi dalam kendaraan pribadi, karena ini bukan pihak ketiga ya. Jadi korbannya ini adalah anggota sendiri, anggota pengemudi ya. Jika mengalami kendala, coba cek status klaim ke kantor jasa raja terdekat atau ada juga melalui website resminya seperti itu ya. Nah, jika Anda tetangga atau teman atau sahabat ya ingin membantu keluarga korban, bagaimana cara membantunya ya? Membantu mengurus laporan kecelakaan. Pastikan ada laporan kecelakaan dari kepolisian ya. Karena ini adalah dokumen utama untuk klaim jasara harja. Jika keluarga korban belum melaporkan, bantu mereka untuk mengurus laporan di kantor kepolisian setempat. Bantu keluarga korban menyiapkan apa? Dokumen KTP korban jika korban meninggal, KTP ahli waris jika diperlukan, KK keluarga sebagai bukti hubungan ahli waris dengan korban ya. Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau desa kelurahan jika korban meninggal. Dan lagi bantu mengurus surat keterangan kematian dari rumah sakit atau desa kelurahan jika korban meninggal dunia. Bukti kwitansi biaya perawatan dari rumah sakit jika korban dirawat di rumah sakit. Surat keterangan ahli waris jika diperlukan. Bantu keluarga untuk mendatangi kantor jasa harja terdekat atau menghubungi mereka melalui website resmi atau call center. Jika memungkinkan, bantu mereka mengisi formulir klaim santunan dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Jika keluarga korban kesulitan ya, jika keluarga korban kesulitan, Anda bisa membantu mengajukan klaim secara online melalui website jasa harja www.jasaraharja.co.id. Ada juga aplikasi JRQ atau JRQ tersedia di Play Store atau App Store ya, aplikasi Store ya. Namun jika tetap ada kendala, bantu keluarga korban ya untuk menanyakan status klaim ke jasa praharja ya. Bisa juga meminta bantuan dari pihak rumah sakit atau kepolisian jika ada dokumen yang kurang ya. Biasanya pencairan santunan jasa harja cepat ya, bisa 1 hingga 2 hari kerja kalau dokumen-dokumen itu lengkap. Jika ada hambatan, bisa konsultasi langsung ke kantor jasa harja. Sering-sering konsultasi ya. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada kebingungan-kebingungan ya. Bantu tetangga, teman kita yang mungkin mengalami kecelakaan seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi ya. Luar biasa banget Anda tetap menambah informasi, komunikasi soal dan juga apa konsultasi tentunya ya dengan lembaga atau dinas terkait seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.